Nah, untuk itu ya, karena di luar sana itu banyak seorang praktisi yang sudah hebat-hebat. Oleh sebab itu saya mengundang salah satu yang menurut saya sudah hebat juga. Beliau ini adalah, saya menyebutkan Pak Dodi ini kolega, boleh ya Pak Dodi ya? Iya. Ya, kolega bisnis. Saya dan Pak Dodi bukan pernah, sampai saat ini masih ada suatu proyek bersama untuk menjalankan suatu bisnis di bidang pendidikan ya Pak Dodi ya, pendidikan pariwisata seperti itu ya singkatnya, gitu ya. Nah, kami bekerja sama supaya nanti bisnis ini tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Khususnya kalau di pendidikan itu teman-teman siswa SMA. Kalau pariwisata ya orang-orang yang ingin berpariwisata gitu. Dan kerennya lagi Pak Dodi ini sekarang berdomisilinya di Jerman. Jadi makanya setiap kali meeting kita selalu menggunakan online meeting karena Pak Dodi tidak ada di Indonesia. Dan ini perbedaan waktunya Indonesia dengan Jerman berapa Pak? 5 jam. 5 jam. Jadi sekarang di Jerman jam 9 ya Pak ya? Ya, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Untung ya Pak ya, jamnya pas ya. Begitu. Ya, jadi Pak Dodi ini meremot ya. Pak Dodi ini seperti meremot bisnisnya yang ada di Indonesia dari Jerman. Gitu ya Pak ya? Ya. Gitu. Dan nggak cuma di Jerman, ada beberapa tempat yang Pak Dodi ini sudah pernah tinggali, dan mungkin di situ Pak Dodi punya banyak knowledge, insight, pengalaman, gimana sih kita itu yang ada di Indonesia ini, atau teman-teman yang ingin punya bisnis, itu bisa, setidaknya itu, kita tuh bisa bersaing Pak, sama orang-orang yang di luar sana Pak. Gitu, itu harapannya untuk di mata kuliah kewirausahaan di pertemuan pertama ini. Nah, mungkin Pak Dodi bisa memperkenalkan diri dan pengalamannya dulu Pak kepada teman-teman mahasiswa supaya nggak ada yang bertanya-tanya, Pak Dodi ini kenapa ya kok diundang sama Bu Ayuvi ya? Seperti itu Pak. Oh Jadi, ya. Pak, ini kuliah pertama ya? Betul Pak, ini hari pertama kelas kewirausahaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, oke. Selamat siang waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dodi Primanda. Saya sekarang, profesi saya adalah investor saat ini ya. Dulu pebisnis, sekarang lebih banyak ke memiliki beberapa perusahaan seperti baik di Indonesia maupun di Eropa, dan ada beberapa negara lain. Ya, jadi usia saya udah 45 tahun. Ya, dulu saya lahirnya di Banda Aceh, kemudian SD di Banda Aceh, SMP di Jakarta, SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian kuliahnya di Teknik Sipil UGM Gajah Mada, Yogyakarta. Jadi KTP saya masih KTP Sleman, Yogyakarta. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat. Saat ini saya berdomisili di Jerman, di Villingen-Schwenningen, yaitu kota, belum pernah dengar ya Villingen-Schwenningen. Itu saya pilih karena memang dia berada di perbatasan Swiss dan Perancis. Ya, jadi sama seperti Jogja, setiap hari saya jalan keluar belanja pun berwisata karena memang daerah wisata ini. Ya, saya punya beberapa bisnis di Indonesia. Bidang yang utama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri. Kenapa luar negeri dipilih? Karena saya bukan orang yang punya privilege. Kalau kata Bu Ayuvi kan, kalau punya privilege itu kemungkinan itu justru lebih besar. Ya, saya punya teori yang berbeda, ya, bahwa privilege itu tidak ada. Orang punya privilege justru lebih susah, bebannya lebih banyak. Nanti silakan ditanyakan. Ya, karena saya tidak punya privilege, saya bikin teori sendiri bahwa yang nggak punya privilege pun bisa
sukses ya. Saya anak tentara, orang tua saya tentara, asalnya dari Jawa Timur di Mojokerto. Kalau pernah dengar dekat-dekat Pacet, itu orang tua saya asalnya. Kemudian ibu saya dari Blitar. Jadi kalau ditanya orang, saya orang mana itu paling susah. Kenapa? Ya tadi lahirnya di Aceh, besar di Jakarta, SMA Magelang, kuliah Yogyakarta, hidupnya pindah-pindah, nomaden. Ya, bukan nomaden ya, kalau nomaden nggak punya rumah ya. Ini ada rumah ya. Ya, oke. Karena ini kuliah pertama, dan waktunya kata Bu Ayubi nggak banyak ya, mungkin saya cuma punya 25 menit ya kira-kira Bu Ayubi ya. Ya, boleh Pak. Ya. 25 menit. Saya mau share secara umum bahwa yang saya lakukan sejak kuliah, ya, saya mempersiapkan diri menjadi pebisnis sejak kuliah. Saya berbeda dengan kebanyakan teman saya, 90% teman saya dan saya ini berbeda langkahnya. Kenapa? Karena yang pertama yang perlu dicatat bagi adik-adik, bagi Anda adalah yang pertama, sukses itu baik di bidang bisnis, terutama di bidang bisnis ya, karena ini kuliah kewirausahaan, lingkupnya kita sepersempit. Sukses itu ilmu pasti. Ya, jadi sukses itu ilmu pasti. Sukses di bisnis itu ilmu pasti. Jadi Anda jangan berjudi, gitu. Bagaimana caranya supaya tidak berjudi? Bagaimana caranya supaya pasti mencapai tujuan? Pasti, ini pasti dalam hitungan manusia ya. Kita tidak libatkan hitungan dari Tuhan, karena itu ada ceritanya sendiri, ada takdir, dan ini pasti dalam hitungan manusia, dan ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah sukses itu ilmu pasti, maka untuk Anda pasti sukses, pasti mencapai tujuan, ya, Anda harus mempunyai blueprint. Nah, ini yang pertama. Ya, blueprint itu kalau karena saya teknik sipil ya, di UGM dulu kuliahnya, di istilahnya penggambarannya lebih banyak ke arah teknik sipil. Kalau arsitek dan teknik sipil itu, engineer bangunan, itu kalau ingin membangun sesuatu, dia pasti membuat blueprintnya dulu. Ya, dia buat blueprint. Biasanya kalau Anda lihat itu, kalau di kantor-kantor mereka itu ada cetakan besar warna biru, makanya disebut blueprint. Ya, dan mereka bekerja mengeksekusi berdasarkan blueprint yang mereka buat sampai bangunannya atau instalasinya terbangun. Nah, blueprint dalam hal bisnis ini adalah Anda harus punya rencana yang pasti. Kalau Anda belum punya rencana yang pasti, maka Anda penjudi. Seperti itu ya. Jadi saya sebagai anak tentara tidak bisa mengandalkan warisan dari orang tua. Orang tua saya juga tidak punya ilmu bisnis. Jadi saya harus bergerak sendiri, berjuang sendiri, maka saya harus punya ilmu pasti sampai. Kalau enggak saya berjudi. Yang jadi masalah adalah kalau saya berjudi itu irreversible. Time is irreversible. Waktu tidak bisa diputar ulang kembali. Jadi pasti udah kita buang itu. Ya, jadi kalau singkat cerita, saya membuat blueprintnya. Anda nanti bisa bertanya lebih jauh tentang blueprint itu. Ya, saya buat blueprint saya buat rencana bisnis saya. Saya meleset ya. Saya ingin pensiun di usia 28 tahun waktu itu. Waktu seusia Anda, saya bikin rencana. Saya ingin pensiun di usia 28 tahun. Kenapa 28? Karena tanggal lahir saya 28. Jadi ya iseng aja gitu ya. 28 tahun, meleset. Saat itu saya baru bisa pensiun di usia 32 tahun dan pindah ke Amerika Serikat. Ya, definisi pensiun itu adalah saya tidur aja, saya jalan-jalan keliling dunia, income tetap dapat. Ya, jadi parameter saya dulu income yang nyaman untuk hidup di Indonesia dan bisa melihat dunia adalah sekitar 150 juta per bulan.
Ya, jadi pada saat saya kejar 28 tahun, meleset, nah itu tadi yang saya bilang, Tuhan punya rencana lain. Ya, jadi saya baru bisa pensiun di usia 32 tahun, income saya saat itu lebih dari 150 juta per bulan, sekitar 200 juta per bulan. Saya punya bisnis yang berjalan, konsultan pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu berjalan di, saya lupa itu ada 20, sekitar 32 kota ya, 32 kota di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, milikilah blueprint. Buat rencana sehingga hidup Anda, bisnis Anda adalah ilmu pasti. Masalah tidak pasti seperti yang saya contohkan tadi, tetap masih asik kok. Di usia 32 tahun, saya punya obsesi-obsesi, Anda pasti punya obsesi kan? Dulu obsesi saya konyol ya, karena saya bukan dari keluarga mampu, saya hobi otomotif, maka semua mobil yang saya impikan saya beli waktu itu. Ya, sependek itu. Kalau sekarang saya udah lebih dewasa, 45 tahun ya nggak bisa dibilang anak-anak lagi. Jadi saya lebih ke arah pendekatan kepada keluarga, bukan lagi dari sisi pencapaian-pencapaian finansial. Ya, jadi kalau digambarkan pencapaian, ya Anda bisa bayangkan saya punya 32 mobil. 32 mobil itu bukan mobil sembarangan ya, diantaranya adalah X5, Alphard, dan lain-lain. Jadi saya masuk di kelas itu walaupun saya anaknya tentara. Kenapa? Karena saya punya blueprint. Saya punya rencana, saya buat rencananya sampai detail, saya eksekusi rencana saya, memang meleset, saya pensiun di usia 32 tahun. Ya, tapi opsi saya di bidang otomotif dan keliling dunia bisa tercapai. Saya sudah lebih dari 45 negara saya coba jalan-jalan di seluruh dunia ya. Ya buat anaknya tentara itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau Anda ada anaknya pengusaha mungkin mudah jalan-jalan kemana-mana, tapi ya itu privilege ya. Di sisi lain, privilege itu akan menjadikan, menciptakan jangkar buat Anda. Tapi itu untuk kita bahas bersama Ibu Uvi, Ayuvi. Ya, itu yang pertama. Buatlah blueprint. Jadi kalau Anda tidak punya blueprint, Anda tidak bisa punya rencana yang pasti untuk dieksekusi. Maka Anda pekerja keras tapi Anda penjudi sebenarnya. Dan yang paling parah adalah Anda berjudi dengan hidup Anda. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda nggak punya rencana yang pasti di bidang bisnis Anda, kalau Anda ingin membangun bisnis, ataupun di bidang kehidupan yang lain, ya berarti Anda penjudi. Ya, penjudi itu mirip seperti batang kayu terbawa arus sungai. Dia tidak melawan, dia ikuti saja arus sungai kemanapun, nah itu penjudi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Ya. Dan kalau Anda mau berjudi dengan hidup Anda, ya itu bukan style saya. Saya tidak mau berjudi, saya ingin bikin rencana supaya apapun pencapaian yang saya cita-cita atau visi yang saya kejar, itu bisa saya capai. Ya, jangan jadi penjudi, milikilah blueprint. Ya, itu yang pertama mau saya share kepada Anda. Hal yang kedua, ya, pada saat Anda menyusun blueprint Anda, pada saat Anda memutuskan untuk tidak jadi penjudi untuk bisnis Anda, untuk hidup Anda, kesalahan utama 90% teman-teman saya sehingga belum tercapai tujuannya sampai saat ini. Kesalahannya adalah mereka tidak punya mentor. Baik mentor dalam membuat rencana, dari rencananya Anda sudah punya mentor. Ya. Dan definisi mentor nanti kita bahas habis ini. Ya, Anda harus punya mentor. Kenapa? Mentor itulah yang memastikan rencana Anda valid. Yang kedua, eksekusi Anda benar sehingga Anda bisa mencapai tujuan. Ya, ini kesalahan yang fatal kalau Anda tidak punya mentor. Ya, secara alami setiap orang punya mentor.
Ya, orang tua Anda adalah mentor alami yang tidak ingin Anda gagal dalam hidup. Yaitu mentoring. Mentoring alami. Ya, mentor alami. Tetapi yang jadi masalah, seperti yang saya alami, orang tua saya tentara, mereka tidak bisa mentoring saya di bisnis. Maka saya harus cari mentor, orang-orang yang bisa membuat kelemahan saya tidak relevan untuk mencapai tujuan. Ya, yang bisa membuat saya pasti sampai ke tujuan. Ya, dan itu kalau membahas mentor itu unik ya, karena tidak ada, jarang sekali mentor yang mau secara sukarela membimbing Anda, itu jarang sekali. Ya, dari pengalaman saya sejak kuliah ya butuh perjuangan untuk membuat Anda mendapatkan seorang mentor yang handal. Sebelum kita kasih contoh mentor itu seperti apa, didefinisikan dulu ya, didefinisikan dulu. Mentor itu kita sepakati definisi mentor. Jadi kalau saya bahas mentor beda dengan mentoring yang ada di luar. Ya. Mentor itu adalah orang yang mampu dan mau membimbing Anda. Jadi dia mampu dan dia juga mau ya mengasis Anda, membimbing Anda ya. Nah, ini definisi yang perlu digarisbawahi adalah yang mau dan mampu ya, dan bersedia memastikan tujuan Anda tercapai. Jadi kalau dia cuma kasih jadi kayak Bu Ayuvi kasih ke teori, kasih apa gitu kan, itu dosen, itu guru, itu bukan mentor. Kalau mentor itu ikut sampai memastikan Anda sampai ke tujuan. Anda bisa paham bedanya? Nah, itu mentoring versi saya ya. Saya memang gagal jadi dosen, jadi saya suka main dosen-dosenan, jadi bikin teori sendiri. Kalau saya gagal jadi entrepreneur, jadi dosen, Pak. Oh gitu. Ya, jadi definisi mentor menurut saya itu, karena kalau dia hanya memberi teori kepada Anda, dia mengarahkan Anda, tetapi tidak mau memastikan Anda sampai ke tujuan, itu bukan mentor. Ya, itu dosen, itu guru. Ya, itu orang baik. Ya, mau ngasih tahu Anda. Tapi kalau Anda gagal, ya Anda nggak bisa tuntut apa-apa sama dia. Nah, mentor itu lebih dekat, ya, lebih dekat. Maka susah mencari mentor. Dan karena susah cari mentor, orang biasanya tidak bekerja, tidak berinvestasi untuk mencari mentor. Masalahnya adalah pada saat Anda tidak punya mentor, 99% kemungkinan Anda gagal mencapai tujuan. Ya, kenapa? Karena itu rumus dunia, deh. 99% itu orang gagal dalam hidup itu rumus dunia. Ya, jadi saya lihat itu terjadi di Indonesia, itu terjadi di semua negara, di masyarakat, di semua negara yang pernah saya datangi. Ya, itu terjadi, itu masalah umum bahwa 99% manusia di dunia ini gagal mencapai tujuan hidupnya. Ya, kenapa? Yang paling konyol adalah dia nggak tahu tujuan hidupnya, gitu. Dia tidak tahu definisi tujuan hidupnya, sehingga tidak balance. Ya, kalau suatu saat Anda mau lihat apa maksud saya, Anda bisa add Facebook saya atau Instagram saya. Saya adalah orang yang nggak umum, ya. Ini bisa chat nggak ya? Saya tuliskan. Di mana ya? Bisa, Pak, di chat sebelah kanan. Sebelah kanan. Atas sebelah kanan. Okay. Ya, nama saya Dodi Primanda. Ya, oke. Jadi itu nama saya Dodi Primanda Kadarisman. Anda bisa cek di Facebook atau Instagram.
Ya, Anda lihat nanti keanehan saya, karena bagi orang lain saya tuh unik. Uniknya kenapa? Kerjanya jalan-jalan mulu, itu kan yang di ini mereka ya, itu yang dilihat mereka. Tapi kalau Anda add saya, kasih tahu bahwa Anda mahasiswinya Bu Ayuvi, mahasiswinya Bu Ayuvi, gitu. Karena saya tidak menerima pertemanan yang saya tidak kenal ya. Nah di situ Anda bisa, saya kasih, bolehlah saya berdiskusi sama saya. Ya kalau sudah lewat dari sesi ini. Ya, kembali ke mentoring. Ya, jadi nyari mentor itu susah. Jadi saya punya cerita, contohnya adalah pada saat saya kuliah, bagian dari rencana saya adalah saya harus dapat ilmu bisnis untuk di Indonesia. Ya, jadi ini contoh blueprint juga ya, contoh eksekusi blueprint juga. Saya udah punya blueprint, saya harus punya skill bisnis untuk menjadi pebisnis. Kenapa menjadi pebisnis itu mungkin suatu saat yang lain kita akan cerita ya. Kenapa harus jadi pebisnis? Kenapa itu solusi yang terbaik buat hidup saya? Ya. Nah, saya perlu mentor untuk saya bisa menjadi pebisnis. Karena saya anaknya tentara, saya diajarkan bahkan di SMA, saya masuk SMA semi militer ya, di SMA Taruna Nusantara Magelang. Saat itu kenapa saya masuk sana? Karena gratis, dulu gratis, kalau sekarang bayar. Saya angkatan kedua di Taruna Nusantara. Jadi hidup saya penuh dengan yang berhubungan dengan militer. Jadi kompetensi bisnis saya sangat rendah. Sehingga saya harus cari mentor. Nah, singkat cerita, yang ingin saya gambarkan kepada Anda adalah mentor itu, Anda punya mentor itu seperti Anda yang cowok-cowok nih, biasanya punya pengalaman nembak pacar, nembak calon pacar, nembak cewek. Ya, Anda sering ditolak kan? Nah, itu mentor tuh begitu juga. Ya, jadi Anda ingin dibina, tapi si mentor yang Anda lihat layak itu seringkali nggak ingin membina Anda karena Anda tidak menarik, gitu. Tidak menarik untuk dibina, dan ini permasalahan tersendiri ya. Jadi contoh yang saya alami adalah pada saat saya mau masuk menjadi pebisnis, di logik saya di Indonesia pebisnis itu dikuasai oleh orang-orang keturunan Tionghoa ya. Tapi warna kulit saya menjadi masalah. Warna kulit saya ini kan putih usang ya. Sawo matang, Pak. Sawo matang ya. Ya, putih tapi putih kelam, jadi tidak sama dengan kulit mereka. Jadi itu juga ada hal, harus kita akui ada problem di situ. Jadi mereka cenderungnya mementoring keluarga sendiri, kalangan sendiri, dan itu manusiawi di seluruh dunia. Bukan kita masalahkan, oh berarti orang Chinese begitu ya, enggak. Itu Anda harus bisa terima bahwa manusiawi, orang akan lebih suka membimbing orang yang mereka kenal, dekat, atau bermanfaat buat mereka. Ya, maka yang saya lakukan adalah saya bidik mentor saya. Oke, orang ini namanya Roni ya. Roni, dia supplier komputer, iya, dia supply ke toko-toko komputer ya, supplier. Nah, maka untuk bisa dibimbing Roni ini, saya harus bikin sinyal bahwa saya layak dibimbing. Ya, maka keluarlah teknik-teknik nakal saya. Sebentar. Keluarlah teknik-teknik nakal saya. Di antaranya, saya datang ke dia nggak tertarik membimbing saya. Pertama, saya tidak punya ilmu tentang bisnis, dia tidak lihat saya punya duit banyak, dan lain-lain ya. Dan itu masalah saya kalau di data sih banyak. Untuk dia tidak mau mentoring saya. Maka yang saya lakukan adalah saat itu semester baru, saya dipercaya oleh orang tua saya untuk bawa duit apa? Duit kontrakan, duit kos-kosan ya, duit kos-kosan sama duit SPP. Nah ini yang saya bilang nakal, ini jangan ditiru ya.
sama duit SPP. Jadi waktu itu di UGM SPP saya per semester itu 225.000. Ya. Uang kos itu sekitar 500.000 untuk 1 tahun. Waktu itu, zaman itu besar sekali waktu itu. Maka sebagai informasi dulu adalah zamannya peralihan dari Windows 3.1.1 ke Windows 95. Jadi dari 16 bit ke 32 bit. Jadi pada saat peralihan ada software baru membutuhkan banyak sekali upgrade RAM. Ya, Anda tahu mungkin ya RAM, Anda kan di bidang-bidang IT ya kebanyakan. Perlu upgrade RAM yang gila-gilaan karena itu 32 bit. Maka uang yang saya pegang itu uang SPP karena belum masuk, belum harus bayar juga, atau jeda waktu bayarnya masih panjang. Semua uang itu saya belikan RAM. Bahkan saya belum bisa jualan saat itu. Ya, saya belikan RAM. Ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat sinyal bahwa supaya dia mulai tertarik sama saya, dia mulai ngobrol sama saya gitu. Ya, jadi saya belikan RAM. Ya itu mungkin saya lupa ya berapa, entah 1.000 entah 2.000 keping RAM. Saya bawa ke kos di rumah kontrakan, saya bawa ke kos, kemudian saya liatin itu RAM, ya karena itu biaya hidup dan biaya kuliah udah berganti jadi RAM, ya maka mau nangis nggak bisa, mau makan nggak bisa, kenapa uangnya udah dijadikan RAM semua, sekian ribu keping itu. Ya, satu-satunya jalan adalah positive thinking, kepepet kan, ya udah jual habis-habisan. Jual itu RAM habis-habisan dengan berbagai gaya. Bahkan kadang-kadang teman kuliah saya yang putri, biasanya putri itu jadi sasaran utama. Kenapa? Karena mereka punya rasa kasihan, ya, punya rasa kasihan tinggi gitu. Saya pakai teknik jalan ke kosnya mereka, cari yang sejauh mungkin, pakai sepeda, ya, pakai sepeda, terus sengaja pakai jaket yang tebal di panasnya Jogja. Kemudian sampai di kosnya mereka udahlah hitam kulitnya, kemudian keringatan, debuan mungkin ya, lusuh. Hanya menawarkan RAM. Ya cerita saya tawarkan RAM. Ya kebanyakan dibeli karena IBA. Kebanyakan dibeli karena IBA, saya pasang ke komputer mereka, saya setup. Ya akhirnya ya singkat cerita saya lupa detailnya ya, mungkin dalam waktu seminggu itu lebih dari 1.000 keping terjual. Ya, lega ya, lega, bisa makan lagi, bisa, karena kalau nggak terjual ya saya nggak bisa makan, gitu, terjual. Maka apa yang saya lakukan selanjutnya? Sinyal belum terbentuk buat mentor saya, karena baru 1.000 keping, baru level toko. Kemudian uang hasil penjualan plus keuntungannya, saya datang lagi ke calon mentor ini, Roni. Saya datang lagi, keseluruhannya saya beli lagi RAM. Ya, itu bisa dapat 2 kali lipat jumlahnya dari sebelumnya. Ya kan, singkat cerita, berulang lagi, saya cari teman, teman itu udah saya jualin RAM, saya tanya sama dia, kamu punya teman lagi nggak? Teman satu SMA yang ada di kuliah di tempat lain dan lain-lain. Intinya, saya cari referensi, saya jualin RAM, dengan berbagai cara, ya kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, selanjutnya, sudah habis itu berulang sampai 3 kali. Nah, sejak saat itu, Roni, si mentor ini, jadi lihat, ini anak ini kok hebat ya, dia siklus jualannya besar. Maka dia mulai ada tanda tanya kan? Dia mulai ada tanda tanya, mulailah saya diajak makan bareng. Mulai dia cerita-cerita, dia bertanya, saya jawab.
mulai terjadi interaksi. Singkat cerita, saat itu mulailah saya dikasih tempo. Jadi boleh ngambil barang dulu, kemudian dibayar 1 minggu kemudian. Nah, setelah itu uang kos dan uang kuliah selamat. Jadi saya masih bisa kuliah dan masih tidak diusir dari kos. Tapi masih punya barang juga dan tetap berjuang, akhirnya punya toko. Nah, disitulah belajar, saya mulai dibimbing sama dia. Bahasa-bahasa bisnis, istilah bisnis, gaul bisnis, segala sesuatu. Ya, dan dia senang mengajari saya. Kenapa? Karena bagi saya Roni ini dewa gitu loh. Dia punya ilmunya. Ya sudah, saya ikutin semua ajaran dia, dan orang-orang seperti itu senang kalau ajarannya diikuti. Ya, dan saya juga senang. Kenapa? Kelihatan hasilnya, terlihat hasilnya. Ya, jadi waktu saya kuliah dulu, zaman dulu di Yogyakarta, itu tahun 95 ya, di Yogyakarta, singkat cerita saya melakukan bisnis, belajar bisnis. Hasilnya adalah saya satu-satunya di kampus yang, di kampus itu yang pakai mobil cuma 2 orang. Jadi saya dengan anaknya Bupati Sleman. Yang lainnya pakai sepeda dan sepeda motor. Kenapa? Karena hasil dari bisnis. Ya, jadi saat kuliah dulu, setelah saya mulai bisnis saya adalah mahasiswa yang pakai Land Cruiser. Jadi itu gambarannya, kemudian berjalan dan seterusnya. Jadi kompetensi yang saya bangun itu tidak lepas dari mentor, dari keberadaan mentor. Ya, dia bimbing terus sampai saya mencapai tujuan. Oke, itu contoh mentor. Jadi kalau mentornya cuma kasih teori di YouTube kan banyak, atau apa yang sering bilang begini, sobat super dan lain-lain, itu bukan mentor, itu motivator. Ya, kalau mentor itu lebih jauh, ikut membimbing dan ikut bersama-sama, kalau perlu ikut memastikan tujuan Anda tercapai. Oke, ya. Itu mentor. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, milikilah blueprint supaya Anda tidak menjadi penjudi, supaya sukses dalam bisnis itu pasti. Yang kedua, milikilah mentor. Ya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ya. Kalau nih ada suara bakwan tuh, ketok-ketok ya. Jadi kangen bakwan. Bakso ya. Oke. Kolaborasi. Kolaborasi ini adalah pada saat Anda sudah punya mentor, Anda sudah punya plan. Kemudian Anda bangun bisnis Anda, entah itu bisnis raksasa atau bisnis biasa, apapun level bisnisnya. Ya. Dan kalau Anda mau besarkan bisnis Anda sendirian, kalau orang Solo bilang, Anda akan pecah sendahe, pecah kepala, karena semuanya Anda hajar sendirian. Ya, jadi dulu saya besar menggunakan leverage untuk menghasilkan akselerasi. Akselerasinya didapat dari mana? Kolaborasi. Jadi mulai saat ini bertemanlah baik-baik. Kenallah teman Anda. Ya, banyaklah bergaul. Perluas pergaulan Anda, silaturahmi dengan teman. Karena bisa jadi 10% dari mereka itu adalah teman Anda suatu saat nanti, siapa tahu, untuk berkolaborasi. Karena Anda nggak bisa bangun sendirian. Ada yang bisa bangun sendirian, ya, habis itu dia mati muda karena kebanyakan kerja. Ya, kalau saya nggak begitu, mungkin Bu Ayuvi juga sudah lihat bahwa saya cenderungnya kolaborasi. Saya ajak mereka, saya bimbing mereka, partner-partner saya untuk sukses. Saya bantu, saya support, sekaligus saya sebagai mentor mereka dalam bidang yang kita jalankan. Nah, jadi itu 3 hal yang secara umum Anda harus pelajari, walaupun nanti setelah 3 hal ini di breakdown lagi ternyata banyak komponen, masih banyak komponen, tetapi yang utama adalah kenapa orang gagal, karena seringkali
tidak memanfaatkan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Ya, pertama dia tidak membuat blueprint, yang kedua dia tidak memiliki mentor, ya. Yang ketiga dia tidak mau berkolaborasi, ingin kaya sendiri. Ya, Pak Dodi, mungkin 3 dulu, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman sudah mulai banyak pertanyaan di kepalanya Pak Dodi. Mumpung ada Pak Dodi di sini. Ya, oh, sudah ada. Ayo, silakan monggo. Ada, Bu. Silakan Kevin. Ya, selamat pagi ya Pak di Jerman, Pak ya. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Kelvin. Saya mau tanya Pak. Nah, kalau misalkan bangun bisnis di awal Pak ya. Nah, ini kan belum ada yang namanya pengenalan atau produk yang kita jual itu apa dari masyarakat. Nah, agar produk kita itu dikenal terus dan juga mempercayakan ke kita itu seperti apa ya Pak? Sementara kan kita belum ada testimoni Pak. Iya. Ini jawabannya susah dicerna ya. Tetapi ya udah itu jawaban saya. Jawaban saya adalah itu rahasia Tuhan, Dek. Jadi kalau Anda sudah bikin rencana, bikin produk yang bagus, dan produk ini bermanfaat buat masyarakat, dan Anda berniat baik, baik buat diri Anda maupun bagi pengguna produk Anda, ya, kemudian Anda jual, lucunya adalah pasti laku. Kalau kesulitan di awal biasa, ya pertama kali Anda jual kerupuk misalnya, kesulitan pertama kali ada gengsi, ada apa di awal. Tapi udah produk yang ke-50, Anda udah mulai terbiasa. Ya, jadi jawabannya adalah bikin rencana baik-baik. Ya, niatkan baik dengan produk Anda, rencanakan baik, artinya produk Anda tidak menipu orang lain, tidak merugikan orang lain, kemudian bermanfaat produknya. Ya, setelah Anda yakin Anda buat rencana dengan sangat baik, apalagi kalau bisa dibantu oleh mentor, ya, maka Anda tinggal eksekusi, ya, pasti laku. Ya, karena pengalaman saya selama ini, selama kita jalankan, kita rencanakan dengan baik, manusia Indonesia itu banyaknya luar biasa deh, nomor 5 besar dunia gitu. Ya. Jadi jangan khawatir nggak laku. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia itu besarnya luar biasa, banyaknya luar biasa. Ya. Kalau saya di sini nyari orang jarang, lebih banyak pohon di Jerman di Black Forest ya. Tapi di Indonesia Anda keluar rumah itu manusia luar biasa. Manusia luar biasa banyak, dan Anda harus lihat itu sebagai pasar yang potensial. Anda harus optimis. Ya. Bukan khawatir masalah nggak laku sih Pak, maksudnya lebih ke karena ini brand baru, jadi kita menanamkan sebuah kepercayaan dulu Pak, karena kan belum ada nama, terus belum ada perkenalan, belum ada testimoni gitu loh Pak. Ya. Berarti ya jalankan aja dulu Pak ya. Bukan. Kalau itu pertanyaannya yang berhubungan sama sales ya, berhubungan sama penjualan ya, maka kenapa Anda bingung, kenapa Anda belum punya jawaban, karena Anda belum punya ilmu bisnis, karena Anda belum belajar marketing ya. Sebagai contoh, sekilas jawaban aja ya, produk Anda itu Anda tahu diferensiasinya nggak? Diferensiasi itu adalah ditinjau dari konten, konteks, dan infrastruktur ya. Apa kontennya produk Anda? Ya tahu Pak. Ya tahu ya. Kemudian positioning produk Anda terhadap produk lain di mata konsumen apa? Jadi kalau Anda sudah tahu itu semua dan Anda sudah membangun diferensiasinya dengan sangat baik, maka Anda tinggal komunikasikan diferensiasi itu. Karena kalau nggak laku berarti itu bukan diferensiasi. Kalau Anda sudah punya diferensiasi pasti laku. Nggak usah ditinjau dari sisi brand atau tidak, karena brand itu nanti urusan lain. Semua selalu ada mulainya. Jadi contoh saya dulu, saya punya konsultan pendidikan Prime yang saat ini sedang saya ubah platformnya.
Uh, belum ada siswa yang saya berangkatkan ke luar negeri. Saat itu bahkan saya sendiri belum pernah kuliah di luar negeri, saya tidak tahu. Ya, banyak hal yang saya tidak tahu waktu itu. Tapi saya membangun diferensiasi adalah produk saya ini memberi kesempatan kepada siswa Indonesia untuk kuliah di luar negeri dengan harga terjangkau dan tingkat kepastian tinggi seperti itu. Jadi kalau detailnya panjang ceritanya, tapi saya punya diferensiasinya. Nah, diferensiasi itu saya komunikasikan dengan konsumen saya. Nah, karena saya komunikasikan dengan baik dan saya tidak bohong, ya mereka mudah sekali membuktikan bahwa saya tidak bohong. Ya, mereka beli di awal harga murah. Di awal harga murah supaya orang tertarik. Ya, mereka beli, ya saya layani baik-baik. Ya, itu nanti getuk tular. Ya, mereka berhasil berangkat ke luar negeri, mereka kuliah dengan baik. Akhirnya saya punya siswa lebih dari udah punya ribuan siswa yang kuliah di luar negeri, berangkat dari perusahaan saya ya. Nah, jadi ilmu bisnisnya, teorinya jangan ditinggal. Kadang-kadang terlalu banyak ini di luar ya mengajarkan udah kalau yang namanya bisnis itu yang penting kemauan, semangat, hajar aja. Waduh, Anda berjudi itu. Ya. Anda harus belajar ilmu marketing. Ya. Kalau di Surabaya ada tokoh nasional hebat itu namanya Hermawan Kertajaya, itu dia sudah bisa menyimpulkan, menyederhanakan pelajaran-pelajaran yang rumit menjadi sederhana. Ya, itu salah satu acuan saya dalam teori marketing. Saya banyak belajar dari beliau karena saya nggak punya latar belakang kuliah bisnis atau marketing. Saya banyak belajar dari teori itu. Saya sesuaikan dengan di lapangan, saya eksekusi dan berhasil, dan itu bagus karena mudah dicerna buat anak-anak, buat saya yang dulu bukan mahasiswa ekonomi, itu mudah dicerna. Ya, hebat itu orang Surabaya tuh, ITS dulu kalau nggak salah, tokoh dari ITS. Ya, Ya. terus gini Pak, kalau misalkan diferensiasi kita itu malah membuat jadi merusak pasar gimana Pak? Boleh nggak Pak? Misalkan gini, ada harga barang A itu 1 juta. Nah, itu standar harga pasarnya segitu Pak. Nah, karena kita membuat diferensiasi, kita ajar misalkan 800.000 gitu Pak. Itu kan merusak pasar Pak. Sebenarnya nggak rusak pasarnya, karena pasarnya udah rusak dengan produk yang lebih mahal. Sudut pandang Anda mungkin harus diubah sedikit. Ya, Anda justru memperbaiki pasar itu dengan produk yang layanan yang sama mungkin, tetapi harga lebih terjangkau. Itu memperbaiki situasi pasar. Kenapa daya serap masyarakat terhadap produk tersebut itu akan lebih tinggi gitu. Jadi bukan merusak pasar. Ya. Jadi iya, jadi seperti saya bikin salah satu yang saya akan investasi besar-besaran di Eropa ini adalah saya bikin international tour operator. Ya, jadi saya memiliki bis, nantinya hotel, kendaraan, tour leader dan lain-lain. Selama ini pasar di Indonesia yaitu travel agent itu beli dari tour operator yang ada di Eropa. Ya, sehingga harganya mahal sekali. Tur yang Anda beli di Indonesia itu tur yang tidak efisien karena syarat dengan ekonomi biaya tinggi. Ya. Maka saya potong itu ekonomi biaya tinggi supaya orang Indonesia bisa menikmati tur yang tadinya 40 juta misalnya, dia hanya bayar sekitar 29 juta. Ya, itu bukan merusak pasar. Itu justru memperbaiki perilaku pemasar supaya perilakunya efisien, supaya konsumen dimenangkan. Yang tadi saya bilang, tujuannya harus baik dari awal. Kalau Anda tujuannya membuat murah supaya rezeki orang tertutup, ya itu bukan tujuan baik. Tapi kalau Anda punya tujuan supaya pasar mengikuti harga yang efisien, dan itulah yang menang saat ini. Itulah yang menang saat ini. Sekarang situasi di seluruh dunia kan, mall-mall udah tutup.
Mall banyak yang tutup. Di Amerika Serikat udah dari 10 tahun yang lalu ya. Mall itu orang cuma window shopping aja. Semua udah bergeser ke online. Seperti itu. Nah, online itu bukan merusak pasar. Online itu sesuatu yang baru, sesuatu yang memperbaiki pasar. Dengan ada penawaran online, pembelian barang jadi meningkat. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Benar nggak? Tapi kan dengan, iya bener Pak. Tapi kan saluran distribusinya kan terpangkas habis Pak. Ya, karena nggak efisien kan, maka terpangkas habis. Iya bener sih. Berarti kan Di dunia yang saat ini harus dilihat bahwa semakin kamu efisien, semakin bermanfaat buat masyarakat, semakin positif bisnisnya, semakin besar rezekinya. Kenapa? Karena banyak yang dibeli. Banyak yang beli produk Anda. Jadi dulunya pasar hanya menyerap 1 juta item, misalnya setelah Anda masuk dengan produk Anda, itu udah bisa jadi 2 juta item. Dan yang jadi masalah, Anda jangan terlalu percaya diri atau jangan terlalu sombong. Jangan memastikan bahwa, oh berarti lari ke saya semua. Ya, semua ada rezekinya masing-masing. Jadi yang jual mahal, ada kok yang beli. Ya, ya jadi nggak bakal rusak pasarnya. Ya, ada yang khusus untuk jual mahal gitu. Seperti Anda lihat sepeda lah. Sepeda di Indonesia kan sejak pandemi ini kan aneh ya, aneh. Jadi sepeda itu bukan dikejar sepedanya, tapi jadi barang untuk dipamerin ya, merek dan lain-lain. Ya, jadi di Jerman ini stok Brompton habis. Kenapa? Karena dihajar sama orang Indonesia semua, disikat. Karena berapapun dibayar sama orang Indonesia, walaupun harganya berlipat sampai 3-4 kali lipat. Dibayar. Kenapa? Karena itu melambangkan gengsi dan lain-lain. Ya. Ada nggak yang lebih bagus daripada Brompton dan harganya lebih murah? banyak Pak. Dan banyak gitu. Tapi apakah pasarnya Brompton rusak? Enggak sih. Enggak. Bahkan habis. Orang Inggris aja bingung. Ya. Kenapa ini sepeda, bahkan sepeda-sepeda yang diberi untuk sosial, dibeli juga sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh sadis tuh. Ya, masyarakatnya banyak, yang punya duit banyak, berapapun dibeli. Sampai di level direktur Garuda bela-belain nyelundupin Brompton kan kemarin kan? Iya, jadi pasar nggak rusak deh. Ya, jadi selalu ada rezeki masing-masing, selalu ada layer. Contoh saya pernah jual tour ke 10 hari ya, 10 hari tour kepada kepala-kepala sekolah SMA di Jawa Timur. Ya. Saya jual 29 juta, saya nggak dipercaya loh. Kenapa? Karena yang lain dijualnya di atas 40 juta. Apakah 100% orang yang saya tawari beli? Enggak. Karena sebagian nggak beli gara-gara mereka nggak percaya, mosok murah sekali. Orang lain 40 juta ke atas kok, saya 29 juta. Gitu. Dan saya nggak mundur, saya nggak ngerusak pasar. Saya menang karena efisien, produk saya as is ya itu. Dan itu aja profit saya udah besar sekali. Ya, jadi akhirnya rombongan itu berangkat, terbukti kan, puas, meledaklah karena getuk tular. Oh ternyata benar si Dodi nih. Ya, beli dari Dodi, dia emang lebih murah karena lebih efisien. Kenapa? Karena ini itu gitu. Ya akhirnya saya masuk ke pasar dengan produk yang lebih handal ya, lebih efisien. Dan ini udah zamannya efisiensi. Kalau Anda tidak efisien, maka bukan pasar dirusak, tetapi ya Anda yang salah, terjun nyungsep gara-gara Anda tidak efisien. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi jangan khawatir merusak pasar. Memang udah zamannya pasar harus dididik, disuplai dengan produk-produk yang efisien. Oke. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Kelvin sudah puas? Pertanyaannya terjawab semua? Ya sebenarnya ada lagi sih Bu, cuman ya beri kesempatan yang lain Bu. Oke, nanti dulu ya Kelvin. Iya Sekarang nanti coba. bisa lihat DM aja Pak. Sudah rencana DM. Oke, teman-teman yang lainnya mungkin yang sedang menjalankan usahanya
mau menceritakan nggak pengalamannya dan lain sebagainya? Ayo, monggo, mumpung masih ada waktu. Permisi, Bu Ayuvi. Silakan, Wahyudi. Ya, perkenalkan Pak Dodi, saya Muhammad Wahyudi, izin bertanya. Jadi saya dan teman-teman ada sebuah startup yang mau dikembangkan, Pak. Mau tanya, untuk peranan investor itu apakah sangat penting dalam mengembangkan atau membuat sebuah startup baru? Kalau misal dinyatakan harus ada, itu untuk menggait investor itu tips and triknya itu seperti apa, Pak? Kalau misal dirasa tidak terlalu penting dan bisa jalan tanpa investor itu harus langkah apa dulu yang harus kami perbuat gitu, Pak? Terima kasih. Ya, akan lebih bagus tanpa investor ya, karena investor itu kalau Anda udah kepepet nggak punya dana, dan investor itu tidak menjamin, masuk ke investasi tidak menjamin bisnis Anda pasti otomatis melonjak dengan luar biasa ya, karena kunci dari bisnis itu siapa yang menjalankannya, itu kuncinya ya. Jadi daripada Anda fokus mencari investor, menurut saya, dan ini menurut teori saya, lebih baik Anda perkuat rencana Anda, yaitu blueprintnya tadi. Yang kedua, lebih baik Anda mencari mentor yang nilainya berlipat-lipat, berjuta kali lipat lebih bermanfaat daripada investor ya. Ya, nanti suatu saat kalau ini udah berjalan, jangan lupa kolaborasi. Dan hati-hati dengan kolaborasi. Anda biasanya membuat startup biasanya dengan teman-teman Anda ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Kalau saya sering kasih perumpamaan itu, bekerja sama dengan teman itu, kalau salah kalau salah treatment, kalau salah perlakuan, itu seperti orang buta membimbing orang tuli. Dan bekerja sama dengan orang bisu. Ya, kenapa? Gitu. Karena teman-teman Anda ini usianya sama dengan Anda. Paham ya? Teman-teman Anda ini usianya sama dengan Anda, ini sama-sama belum tahu di depan itu seperti apa. Nah, jadi lebih dari 90% yang usaha dimulai bareng dengan teman, itu lebih dari 90% itu fail, gagal. Kenapa? Di perjalanan akan ada yang nikah, ada yang akhirnya memutuskan bekerja, ada yang berbagai macam, ribut karena urusan sesuatu, ya. Tapi kalaupun Anda sudah terlanjur ada kerja sama-sama teman, ya siapkan diri Anda untuk itu akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi, pecah itu akan terjadi. Jadi jangan investasi untuk membuat Anda tidak pecah, tapi investasilah untuk membuat rencana lebih baik, dan investasilah untuk mendapatkan mentor yang cocok buat bisnis Anda, buat hidup Anda. Ya, jadi investor itu nggak penting, karena investor itu akan, jadi gini deh, di Indonesia itu orang punya duit banyak, ya, dan bahkan bingung mau diapain itu duitnya gitu. Ya, makanya aneh-aneh sampai dibeliin sepeda Brompton segala kan. Ya kan, itu gambaran sederhana. Orang punya duit itu banyak, mereka bingung mau diapain. Nah, nanti pada saat Anda sudah punya rencana yang baik dan Anda sudah punya mentor, ya, maka usaha Anda akan jadi rebutan untuk diinvestasi, untuk orang lain masuk sebagai investor. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sekarang nyari investor, ya. Jadi buat bisnis Anda bernilai dulu, setelah itu investor akan datang. Jadi jangan cari investor dulu. Siap, terima kasih Pak Dodi. Oke. Pak Dodi, saya mau tanya nih Pak Dodi ya. Ya. Tadi kebetulan ngomong soal kalau teman-teman mahasiswa itu kan pasti teman-temannya ya seumuran seperti ini ya kan Pak ya. Nah, menurut Pak Dodi, kalau cari tim supaya kita tuh bisa berkolaborasi dengan baik, itu cari tim yang seperti apa yang bagus Pak? Karena mungkin pertemanan kita nggak terlalu luas, network kita kan masih segitu-segitu aja gitu ya Pak. Nah itu gimana Pak? Ya, yang banyak salah adalah orang membentuk tim itu kan biasanya berdasarkan persamaan, benar ya? Karena nyambung, karena sinkron, ya kan? Karena mikirnya sama.
Ya, padahal tim itu justru sebaiknya yang berbeda, jangan yang sama. Kalau semuanya sama-sama ngegas, ya repot. Jadi seperti nyetir, tim itu ada yang gas, ada rem, ya kan? Ada yang berfungsi, ya fungsinya beda-beda, jangan sama. Termasuk karakter. Ya, kalau secara umum dibahas kan ada karakter plekmatis, melankolis, sanguinis, sama koleris ya. Ya. Ya, kalau Anda misalnya plekmatis, Anda nggak tertarik jalan bareng sama orang koleris. Kenapa? Karena yang koleris ini maunya ngatur mulu, kemudian bekerja keras, kurang enjoy, dan lain-lain. Tapi itu kerjasama yang baik. Apa yang terjadi kalau plekmatis semua? Peace semua. Semua peace tapi bisnis nggak jalan. Semua akrab tapi bisnis nggak jalan. Gitu kan. Jadi harus nanti ada lagi orang melankolis kan detail, ya kan. Yang sanguin bilang ngapain sih detail-detail gitu. Justru dalam satu tim harus ada peran yang berbeda. Ya kalau Anda bergerak mencari tim berdasarkan kesamaan, di situ bahaya yang besar. Justru cari yang berbeda. Ya, seperti membangun sebuah band, ya. Ya kalau mau Anda cari kesamaan, ya Anda ngeband dengan orang yang main gitar semua. Atau vokalis semua. Karena semuanya belajar yang sama, ya jadi lucu bandnya. Nggak ada musik, nyanyi tok. Gitu kan. Maka dengan perumpamaan band itu Anda harus rekrut. Ada drummer, ada gitaris, ada keyboard, ada yang pegang keyboard, ada vokalis. Dan itu kompetensinya berbeda, karakternya berbeda, dan itu memperkaya tim, memperkuat tim. Yang penting Anda kenal karakternya, diletakkan di posisi yang tepat. Ya, kolaborasi itu seperti itu. Ya, jangan sama semua, bahaya kalau sama semua. Oh, sama-sama kuliah di Universitas Dinamika, oh sama-sama satu kelas, oh teman main, bikin bisnis. Nah, itu bibit-bibit kegagalan dan bibit permusuhan nantinya pada saat terjadi perpecahan. Itu yang harus diantisipasi. Ya, oke. Kemudian kalau terlalu banyak diferensiasinya, Pak, terlalu banyak perbedaannya, itu kan pasti akan menimbulkan konflik ya, Pak. Karena kita cara berpikirnya berbeda, karakter berbeda, pemikiran berbeda, pengetahuan juga berbeda. Gimana kita itu dengan perbedaan yang banyak itu, konflik ini bisa teratasi, Pak? Konflik itu bisa membuat pecah ya? Kalau Anda ada dalam satu tim dengan berbeda karakter, ya, itu kunci dari seorang pemimpin. Anda harus punya pemimpin. Ya, kalau di dalam kelompok itu tidak ada pemimpinnya, selesai. Semua ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, ke depan, ke belakang. Tidak ada yang take control, taking the lead untuk mencapai tujuan. Nah, disitulah fungsi pemimpin. Salah satu dari kelompok Anda harus seorang pemimpin yang kuat, yang bisa mengakomodir semua karakter dari tim tersebut, gitu. Dan biasanya orang yang punya karakter pemimpin ini tidak disukai. Kenapa? Karena dia punya kedisiplinan, karena dia banyaklah kalau untuk sisi anak muda nggak asik orangnya gitu. Padahal butuh karakter pemimpin itu. Ya. Jadi kalau di sini orang yang asik, kalau saya jadi mahasiswa di Jerman ini, orang yang asik itu kalau bisa dijauhi. Kenapa? Itu yang membuat Anda tidak sampai ke tujuan, lulus dengan tepat waktu misalnya. Kenapa? Orang yang asik itu ya yang ngajak Anda jalan-jalan, yang ngajak Anda nongkrong bareng, yang ngajak Anda ketawa-ketawa, grillen, bakar-bakaran, dan lain-lain gitu ya. Emang asik, tapi tujuan Anda nggak bakal tercapai dengan baik. Gitu. Dan ini aku nggak tahu disadari atau tidak oleh teman-teman. Ya, jadi asik aja nggak cukup. Biasanya orang yang nggak asik itu justru di masa depan dia yang taking the lead. Dia yang memimpin, dia yang sukses gitu. Ya, jadi mulai cari orang-orang yang nggak asik di sekitar Anda. Jadi punya quotes baru. Jadilah orang yang tidak asik, ya Pak. Ya. Karena secara umum yang asik-asik itu nggak nyampe tujuan, gitu. Iya, masuk akal juga. Oke Pak, itu dari saya. Mungkin teman-teman satu lagi pertanyaan.
Saya janji Pak Dodi jam 2 sampai jam 3. Oh, ada. Keluar dari zona nyaman. Oh, keluar dari zona nyaman. Ya. Betul. Ada lagi nggak pertanyaan? Satu lagi, teman-teman. Yang cewek mungkin yang bertanya. Siapa? Herwanda? Atau Onas? Atau siapa lagi ya di sini? Ada pertanyaan lagi? Oh, belum ada. Atau Kelvin, pertanyaan terakhir. Apakah sudah selesai pertanyaannya? Sudah semua kejawab kah? Halo? Oh, ini Pak, ada pertanyaan tapi di chat, Pak. Oke. Untuk apakah blueprint itu, untuk apakah blueprint itu rencana dan target kita untuk masa depan? Oke, jadi siapa nih? Herwanda Ayu Destania ya. Jadi blueprint itu. Pak, saya mau tanya. Oh ya, oke. Ya. Silakan. Blueprint itu apakah yang dimaksudnya dengan rencana sama gabungan rencana sama targetnya kita untuk masa depan ya Pak? Ya, secara umum blueprint itu memang rencana. Tapi rencana yang presisi deh. Jadi rencana yang sudah ada dasar hitungannya, dasar teorinya. Jadi perumpamannya yaitu blueprint untuk membangun hotel misalnya. Kalau di bidang teknik sipil, dia bikin blueprint atau perencanaan itu. Ya nanti dia bekerja berdasarkan itu. Dari awal rencananya itu sudah presisi. Artinya bangunan yang dibangun itu persis dengan rencana itu. Nah yang jadi masalah, banyak di luar diajarkan, nggak usah terlalu banyak bikin rencana. Kenapa? Nanti juga kita nggak bisa tahu apa yang akan di depan, yang ada di depan. Ya, maka Anda mulai berjudi kalau Anda nggak punya rencana. Ya, jadi dengan adanya rencana yang presisi, bukan hanya sekedar rencana aja. Saya ingin jadi pebisnis, itu belum rencana. Ya, tapi Anda sudah tahu bisnis apa, bagaimana caranya, bagaimana memastikan Anda mencapai tujuan Anda, berapa angka yang Anda kejar untuk income Anda, bagaimana memastikan itu sampai ke sana dalam sekian waktu, ya itu detail di blueprint. Dan kebanyakan anak Indonesia, kebanyakan mahasiswa Indonesia itu belum mempunyai kemampuan untuk bikin blueprint itu. Untuk itulah maka dia perlu ada mentor yang membantu supaya blueprintnya jadi. Jangan buru-buru eksekusi sebelum Anda punya blueprint. Karena kalau Anda eksekusi berarti Anda mulai menjadi penjudi. Jadi sukses di bisnis itu ilmu pasti, bukan ilmu dukun-dukunan. Ya, jadi itu bisa direncanakan. Tapi kalau Anda lebih suka dengan motivator yang di luar, asal Anda punya semangat, asal Anda mau bergerak, Anda pasti bisa sukses ya gitu. Anda ikut aja motivator ya. Tapi itu berjudi. Jadi rencana itu benar-benar harus presisi. Anda buat. Harus presisi dan Anda bergerak berdasarkan rencana itu. Ya, dan Anda pasti sampai. Kenapa? Di rencana itu sudah pasti sampai. Maka perlu ada mentor nih, karena 99% anak Indonesia tidak punya kemampuan karena tidak diajarkan untuk membuat rencana yang presisi. Ya, contohnya Anda sekarang kuliah di Universitas Dinamika. Ya, tebakan saya lebih dari 90% dari Anda ya awalnya tidak membayangkan sebelumnya, tidak punya rencana sebelumnya bahwa Anda akan masuk ke Universitas Dinamika. Ya, waktu Anda di SMA mungkin Anda punya pilihan mau kuliah di luar negeri, mau kuliah di universitas terbaik di Indonesia, mau cari yang ini, yang itu. Nah, perjalanan membuat Anda masuk ke Universitas Dinamika dan Anda beruntung. Kenapa? Karena kalau Anda nggak masuk ke Universitas Dinamika, ya Anda nggak ketemu teori saya ini. Ada blueprint, ya kan? Ada mentoring, kemudian yang tadi kolaborasi. Ya, artinya jangan pernah merasa rugi. Perjalanan Anda sudah benar. Kesalahan-kesalahan di masa lalu membawa Anda ke titik ini, dan di titik ini Anda yang putuskan, Anda mau sukses atau tidak. Caranya gimana? Pertama, bikin rencana atau blueprint yang dibimbing oleh mentor. Yang kedua,
supaya ada mentor yang membimbing untuk Anda membangun blueprint Anda atau rencana Anda, maka Anda harus punya mentor yang Anda harus mulai kejar mentor dari sekarang. Cari orang-orang yang layak dan mau membimbing Anda, ya. Dan suatu saat, pada saat Anda sudah tahu semuanya, Anda menjalankan bisnis Anda, jangan lupa kolaborasi. Ya, itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah mewakili Pak Dodi ya. Pertanyaan teman-teman itu tadi sudah mewakili apa yang kita hadapi sehari-hari dan sudah dijawab semua oleh Pak Dodi, dan saya sangat setuju sekali dengan jawaban Pak Dodi. Terima kasih Pak udah membantu saya mengajar sedikit di kelas ini Pak. Oke. Jadi pertanyaannya saya tidak perlu berpikir keras Pak, menjawabnya gimana dengan anak-anak nanti kalau bertanya. Iya, iya. Ya, Pak Dodi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah 1 jam masuk di kelas kewirausahaan ini. Semoga apa yang tadi Pak Dodi sampaikan itu kita bisa ambil manfaatnya dan berguna buat kita di depan, gitu ya Pak Dodi. Oke, amin. Iya, terima kasih Pak Dodi. Pak Dodi bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Mohon maaf mengganggu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dodi.